Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Purwojat Miko. Kali ini kita akan meneruskan ya tutorial tentang penggunaan aplikasi Stata. Nah, ini untuk level pemula dasar, yaitu tentang bagaimana menyiapkan data ya, pengelolaan data ya, kemudian merubah dari string ya ke huruf ya. Variabel, kan ada beberapa variabel yang memang formatnya itu huruf ya, dari data Excel mungkin yang kita import ya. Nah, kali ini kita akan belajar pertama adalah tentang menyiapkan variabel baru, membuat variabel baru. Nah, langkahnya sangat mudah sekali, silahkan diperhatikan ya. Saya akan mencoba ya memberikan step by step supaya kita sama-sama bisa mencobanya melalui tutorial ini. Nah, langkah untuk membuat variabel baru ya, sebelum kemudian kita nanti melakukan pengolahan data ataupun melakukan apapun itu ya, kita harus tetap menyiapkan data. Nah, menyiapkan data melalui variabel ini bisa dilakukan juga di Stata. Yaitu kita lakukan melalui menu data ya, kemudian kita ambil buat atau rubah data, kita ambil yang paling atas ya, kita buat variabel baru ya. Kita klik. Nah, ini untuk uji coba ya, kita ingin membuat variabel gender, usia, dan pendidikan ya. Kita ketik ya, untuk di kolom variabel name ini adalah gender ya, gender. Nah, gender ini karena gender itu kita akan ya merubah jenis variabelnya ke byte ya, byte ini numerik ya, karena nanti akan ada proses tabulasi, kita pakai kode ya, kodenya bisa 1 2, 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan, atau 0 1 ya, 0 untuk perempuan, 1 untuk laki-laki. Nah, kita ambil yang byte ya. Jangan lupa diklik fill with missing data ya, kemudian OK. Nah, lakukan hal yang serupa sesuai kebutuhan. Nah, kali ini kita akan membuat 3 variabel ya. Lakukan hal yang sama setelah gender kemudian usia. Nah, ini secara default akan tetap masih tersimpan byte ya, tidak perlu kita rubah-rubah lagi. Pastikan memang byte dan fill with missing data, kita okekan. Nah, sekali lagi ya, kita coba 3 variabel saja ya. Tadi ada gender, usia, kemudian pendidikan ya, atau didik lah ya, kita singkat didik ya, kita okekan. Nah, mungkin bertanya ya, di mana ini kita akan entry ya data yang dari variabel yang telah kita buat tadi, gender, usia, kemudian didik ya. Kita akan ya mencoba ya mengentrynya di sini, di menu data editor. Kita klik ya, bukan yang ini ya, ini beda nih. Yang ini pastikan di bawah statistik, menu statistik ya. Ya, ada menu data editor. Kita klik. Nah, kita klik, ini tampilan 2 jendela ya. Kalau Bapak Ibu, teman-teman dan mahasiswa itu bisa lihat ada 2, ada jendela utama dan jendela data editor. Nah, inilah tempat untuk kita mengentry data. Ya, mengentry data. Karena kita tadi cuman membuat contoh 3, berarti gender, usia, didik ya. Nah, Bapak Ibu dan mahasiswa juga bisa lihat ini untuk aktivasi di sini ya. Kita coba klik di sini, kan kalau di tengah-tengah ini kan warnanya orange ya. Ya, kemudian kalau kita klik di tulisan ya, itu gender, dan bisa dilihat di sini di properties ini berubah gender. Ketika kita klik juga usia, sini juga usia ya. Kemudian didik juga didik. Ini artinya memang sudah siap ya. Tinggal kita entry. Nah, sebelum entry itu ada baiknya juga itu proses coding, pengkodean, pemberian label. Nah, ini tujuannya adalah supaya kita bisa mengklasifikasikan di masing-masing skala yang telah Bapak, Ibu, atau mahasiswa tentukan.
Nah, kalau gender ini berarti skala nominal, berarti jelas ya, ada pembeda dari satu dengan yang lainnya. Ya, kalau usia ini mungkin nanti langsung kita entry saja. Ya, kemudian didik ini mungkin bisa dari SD, SMP, SMA dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan coba memberikan label pada tahapan pertama adalah variabel gender. Ya, kita ambil menu data di sini di atas. Ya, data. Kemudian kita ambil data utilities, kemudian label utilities, ya, kemudian kita ambil manage value label. Ya, saya tahan di sini. Silahkan dicoba. Ya, mulai data utilities, label utilities, kemudian manage value labels. Nah, kita klik. Nah, akan ada tampilan seperti ini, manage value label. Kita klik create label, ya. Kita buat label di sini ya. Label kita klik saja. Dan di sini kita buat sama ya, gender tadi, gender. Nah, ini kita harus konsisten ya. Kalau memang tadi 01, 0 untuk perempuan, kita coba 0. 0 bukan O ya, karena O itu huruf. Jadi perlu yang numerik ya, 0 ya, pastikan 0 ya. Labelnya adalah perempuan, kita ketik. Kemudian pastikan diklik add di sini. Nah, akan muncul di sebelah kiri value-nya 0, labelnya perempuan. Kita ulangi hal yang serupa dengan 1 untuk label laki-laki. Kita add ya. Kemudian kita okekan. Nah, akan muncul di sini apakah memang sudah terlabel atau belum. Ini kita bisa klik tanda plus di sini ya. Nah, ada 0 perempuan, ada 1 laki-laki. Itu tandanya memang berhasil. Proses labeling yang telah kita lakukan baru saja itu berhasil. Nah, berikutnya karena ada beberapa variabel, karena usia tadi itu tidak perlu label ya, langsung di entry ya, bisa usia 10, 20 ya. Kita akan buat dari variabel pendidikan atau didik tadi. Kita create ya, didik ya, kemudian kita ambil value-nya. Ini tergantung kebutuhan. Kita untuk contoh adalah 1, ini adalah SLTA. Ya, SLTA. Ya, kemudian add. 2 adalah D3. Kita add. Kemudian 3 adalah S1. Kita add. 4 adalah S2. Kita add. Nah, ya. Kita telah membuat, kita okekan jangan lupa. Nah, di sini kita bisa cek di sini 1 untuk SLTA, 2 D3, 3 S1, 4 S2. Nah, kita close saja, kita kembali ke data editor tadi. Nah, di sini ya, kita klik di sini, Bapak bisa cek di sini ada gender, kita klik usia, ini usia, didik juga didik. Nah, kita ingin mengaktifkan. Nah, tahapan berikutnya adalah mengaktifkan kode yang telah kita buat. Jadi setelah kita buat itu tidak otomatis, maka kita perlu mengaktifkan label yang telah kita buat baru saja tadi ya. Ya, kita akan aktifkan. Caranya adalah kita klik gender ini sampai ada seperti warna biru muda terblok ya, gender ya, bukan di sini ya, karena beda warnanya di tulisan gender. Kita ambil yang value label, kita klik. Ini bisa diklik semua, silahkan dicoba. Klik sampai ada value label, ada tanda piramida hitam terbalik. Ya. Ya, kita klik di sini, kita ambil yang gender. Karena tadi kita ingin mengaktifkan label gender di variabel gender juga. Nah, jangan sampai salah. Ya, variabel gender tapi value label yang diaktifkan tuh didik. Nah, itu salah. Jadi gender ya. Sudah, kemudian didik ya, kita klik lagi didik. Ya, kita ambil di sini, kita klik. Ini bisa diklik semua, silahkan dicoba. Diklik. Kemudian didik. Sudah, kita bisa contohkan entry data. Ya, ini boleh ya, sesuka kita saja. Tapi pastikan memang datanya sesuai dengan label yang telah kita buat semula. Berarti kalau gender 0 sama 1. Kita buat ya 1, 1, 1, 1, 0. Nah, kita contohkan 5 saja. Ya, yang keluar langsung label. Ya, karena kita sudah aktifkan tadi. Ya, sudah kita aktifkan 1 untuk laki-laki, 0 untuk perempuan. Kalau seumpama kita entry 5 gimana, Pak?
ya nggak keluar. Karena emang tidak ada label untuk variabel gender yang value-nya itu kodenya 5 atau kodenya 5. Nggak ada. Yang ada hanya 1 sama 0. Nah, ingat betul itu ya, kita ambil 1 saja bisa. Nah, ini ya. Usia bisa di entry ya semau kita, ini hanya contoh saja. Ya, silahkan dicoba. Nah, didik tadi, ingat betul. Didik tadi ada 4 kode. Ya, 1 sampai 4. Ya, kita entry 5, Pak. Nggak bisa. Nggak keluar. Tapi kalau 4, Pak, bisa. Nah, ya kita coba. Ya, berarti 2, 3, 4, 1, 1. Nah, ini contoh. Nah, ini tahapan pertama yang membuat variabel baru kemudian mengaktifkan kode tadi. Ya, value label, manage value label. Nah, sangat sederhana. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya nih, ya, sepertinya agak ribet menyiapkan di form stata ini. Ya, perlu buat variabel, kemudian perlu pengkodean dan sebagainya. Bisa nggak kira-kira kita ambil fasilitas import file, ya, baik itu file SPSS barangkali ataupun file Excel, itu kita tarik, ya, kita import dari luar ke dalam melalui stata ini. Ya, tentu sangat bisa sekali ya. Caranya adalah sangat mudah. Silahkan dicoba. Yaitu kita ambil menu file, ya, kita ambil menu file, kemudian kita pilih import, ya, import, ya. Setelah import kita ambil Excel paling atas ya, karena format yang akan kita import itu filenya berformat Excel. Ya, pastikan memang sesuai dengan file yang kita miliki. Nah, untuk tahapan ini karena file yang akan kita import adalah file Excel, maka kita klik nih Excel. Kita klik ya, klik. Kita cari, kita browse di mana file yang kita simpan itu. Ya. Pastikan ingat ya filenya di mana. Nah, ini sudah saya siapkan kebetulan ya, data IQ. Data IQ, kemudian open ya. Di sini jangan langsung oke. Ya, karena kenapa? Pertama adalah ya secara default data ini ya data yang kita himpun itu harus data yang numerik sebenarnya ya secara default ya. Oleh karena itu kalau kita buat dari Excel maka setiap kolom ya biasanya kita cenderung membuat nama atau header lah di setiap kolom itu. Contoh ini ada IQ ya, ada 116 dan seterusnya. Kemudian ada judul untuk kolom B, ini gender, PL dan seterusnya. Nah, ini gawat kalau kita okekan. Ya, oke sih bisa-bisa saja. Namun ya langkah selanjutnya adalah kita harus memastikan bahwa IQ dan gender tadi itu ya kita import sebagai variabel. Ya, jadi kerjanya lebih mudah lagi. Ya dengan cara bagaimana? Yaitu caranya kita import. Ya kita klik ini import first row as variable names. Ya, kita klik itu pastikan jangan sampai tertinggal. Ya. Nah, ini akan otomatis ya nih. Langsung beda ya, langsung IQ sama gender sudah terformat secara stata menjadi variabel. Tinggal kita oke kan. Nah, kita oke, kita yes, ya kita lihat di data editor lagi-lagi ke sini. Nah, sudah bisa kita lihat ya. Tidak perlu membuat lagi variabel baru, kita ketik IQ, gender dan sebagainya. Nah, inilah kemudahan stata ya, mulai dari tadi menyiapkan variabel baru, kemudian proses pengkodean ya, kemudian proses import. Nah, barangkali kita bisa coba sendiri di laptop atau di PC kita masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe channel saya. See you on next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.